Jumat sore, Jumat Inspirasi. Dan seperti biasa saya Diana Rosyanti menjumpai Anda, pastinya untuk mengajak Anda berjumpa dengan dia yang perjalanan hidupnya, apa yang dilakukannya, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda. Kali ini saya mengajak Anda di Arboretum Ayu Tirta. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Cendrawan Sugianto. Beliau adalah inisiator dari berdirinya Arboretum Ayu Tirta. Langsung kita jumpai. Selamat sore Pak Cen. Selamat sore Ibu. Luar biasa, begitu sejuk. Ini betul-betul support untuk Banua dan Indonesia nih ya, untuk hutan kota kita ini. Moga-moga bisa dinikmatin seluruh warga tercinta. Oke, kita ngobrol-ngobrol boleh ya Pak? Kita ngolik-ngolik Pak Cen ya. Oke, Silakan, baik. Ibu. Baik, saya Silakan, izin. Ibu. Duduk Ibu. Baik, pemirsa, seperti yang tadi saya janjikan, kita berjumpa dengan dia yang memang perjalanan hidupnya luar biasa. Hari ini seorang, kalau kita bisa melihatnya, banyak lembaran, banyak profesi yang melekat kepada dia yang satu ini. Beliau mungkin juga dikenal sebagai entrepreneur atau pebisnis yang juga tidak kalah luar biasanya berkontribusi untuk Banua dan juga Indonesia ini. Tetapi ada hal yang menarik sekali, selain nanti mungkin ada lembar-lembar lainnya nanti yang akan kita elaborasi. Beliau yang satu ini, kalau Anda lihat, sore ini saya menikmati hutan kota dengan berbagai jenis tanaman yang luar biasa, dan kita akan bedah atau obrolkan atau elaborasi dengan Pak Cendrawan Sugianto yang sore ini sudah kita temukan atau kita ajak ngobrol di ruangan yang mungkin ini spot yang paling menarik atau sangat disukai oleh beliau. Kita akan tanya saja. Selamat sore Pak Cen. Selamat sore Ibu. Senang sekali bisa ketemu lagi pada sesi sore hari ini. Keren. Iya. Ini menarik ya, kita ngobrol dengan bunyi-bunyi alam gitu ya. Ada anginnya, ada burungnya. Baik. Pak Cen sendiri, kalau kita bicara soal Arboretum Ayu Tirta ini, Iya. kita tahu Pak Cen adalah seorang pebisnis. Iya. Dengan PT Bandangan Tirtanya, Iya, tetapi baik. Anda juga dikenal sebagai ekopreneur yang peduli terhadap lingkungan. Boleh cerita nggak kenapa dan apa sebetulnya mendasari Pak Cen untuk menyampaikan atau membuat ini? Baik, terima kasih Ibu. Izin dulu. Iya. Selamat pagi, selamat sore untuk warga Banua sakeluarga. Semoga pian sehat sabarataan. Amin. Kita pada sore hari ini berada di bawah naungan kanopi jenis meranti-merantian. Karena meranti ada 200 kanopi alam ini ya. Kanopi alam. Kanopi alam. Karena jenis meranti ada 200 lebih ya, Oke. spesies, dan kita juga unggulan kita tetap pohon ulin ya, Iya. juga yang sudah semakin langka. Jadi sebenarnya katakan saya sosok sangat luar biasa, tidak juga Ibu. Itu biasa-biasa saja saya pikir. Itu kan kami. Iya, Kami yang iya. memberikan labelnya itu gitu. Baik, nah terus perjalanan ini kenapa bisa sampai ke sini? Ya kami tidak pungkirin. Karena perjalanan kita itu kan selalu diiringin oleh waktu dan diiringin oleh lingkungan. Kebetulan saya masuk ke lingkungan akademisi, ke lingkungan kehutanan, di mana di sini tidak dipungkirin. Beliau adalah sosok inspiratif saya, mentor pribadi saya juga. Ada sosok Prof. Hatta dan Ibu. Beliau tidak lain adalah, dan tidak bukan juga, beliau juga Menteri Lingkungan Hidup. Kegiatan penanaman sebenarnya total sudah saya kerjakan sudah 35 tahun lebih. Oh, oke. Tapi di sini berusia 14 tahun. Yang Arboretum ini. Arboretum ini. Dulu awalnya juga ini terbengkalai, dulu asal tanam. Kemudian berkat bimbingan, arahan, baru kita tahu arahnya bagaimana. Dan sekarang terkoleksi 250 spesies dan didominasi oleh koleksi tanaman keras Nusantara. Okay. Jadi nama Arboretum sendiri sebagai istilah untuk koleksi tanaman lah,
bukan taman kota, dia seperti koleksi lah di sini. Saya juga dapatkan pada saat saya masuk ke dalam lingkungan satu di dunia di Fakultas Kehutanan. Jadi saya istilah-istilahnya mengenal ya. Jadi Oke. yang membawa saya ke dunia ini adalah sebenarnya lingkungan. Lingkungan. Lingkungan yang membawa ini. Oke. Jadi lingkungan, mungkin di dalam lingkungan itu juga ada bisikan titipan dari alam semesta, isi dan penciptanya mungkin juga. Oke. Jadi Tapi itu aja. nggak akan terjadi kalau tidak tergerak juga hati Pak Chen ya. Oh ya. Nah, kalau kita sedikit flashback Pak. Tadi juga kita mengenalkan beliau ini adalah pebisnis. Yang namanya pebisnis itu hitungan profitnya biasanya kenceng nih Pak. Profit itu kadang-kadang orang melihatnya kalau secara hitungan matematika adalah yang didapat. Ya. Tetapi ketika saya melihat kita semua nanti berkeliling di sini, ini bukan yang didapat. Walaupun mungkin nanti intangible-nya akan ada, tetapi ini pasti yang dikeluarkan Pak. Mencari tadi sekian ratus jenis pohon dan lain sebagainya. Nah, secara hitungan-hitungan Pak Chen sendiri, itu seperti apa? Anda pebisnis tapi Anda ekopreneur, Anda juga punya dedikasi untuk ini semua. Masuk nggak sebetulnya Pak kalau hitungan bisnis? Baik Ibu, sebenarnya kami kalau sebagai pebisnis tulen itu kami tidak pernah mengenal istilah hitung-hitungan bumi. Oke. Kami ini adalah pebisnis yang dimana kami tahu setiap keputusan kami selalu akan ada efek yang dibawa, risiko yang kita tanggung. Itu kita tahu hal itu. Jadi tidak ada namanya pebisnis itu hanya membaca forecast. Kami tahu bahwa apa yang kami spend ini kami berinvestasi. Penanaman, kegiatan konservasi penanaman itu tidak bisa dibayar dengan uang. Karena dia butuh waktu yang tidak bisa dibeli. Nah, itu yang apalagi tanaman langka yang begitu panjang usianya. Kita mendatangkan beberapa mitra pembibitan, beberapa mitra juga ada yang di Bogor, di Kaltim, dan akhirnya dengan ada begitu kita juga mengetahui dunia baru. Saya dalam pencarian saya terus terang Bu, putra-putri saya sebenarnya sudah selesai semua. Perjalanan hidup saya dalam mencari materi itu sudah selesai. Mengutip akumulasi materi itu sudah selesai. Ini saatnya saya melakukan konservasi. Mungkin lebih tepatnya begitu. Jadi ini adalah waktunya saya mengembalikan apa yang sudah pernah saya dapat di sini. Luar biasa ya. Tetapi Pak, dorongan apa sebetulnya bahwa Bapak bertemu dengan seseorang yang men-trigger, lingkungan yang men-trigger. Ya, betul. Tapi kan kembali pada akhirnya kepada diri Bapak. Tadi juga ada banyak alasan yang disampaikan bahwa saya sudah selesai dengan keluarga, saya sudah selesai dengan apa yang didapat. Gitu. Artinya yang ini tinggal dijalankan, yang ini hal baru. Dorongan kuat apa pada akhirnya ketika meletakkan satu pohon berikutnya dan berikutnya. Dan ini propertinya atau hal-hal yang ada di sini bukan murah begitu. Nah, itu tuh apa yang mendorong Pak Chen? Pertama sebenarnya semua kegiatan bermula dari hobi ya. Kemudian dorongan berikutnya tentu ada trigger di sini mendorong. Tentunya adalah saya juga tidak menyangka dalam perjalanan itu begitu banyak tokoh-tokoh nasional ya. Di sini ada Profesor Muhammad Nuh ya. Beliau dulu adalah Mendiknas ya, ada Presiden SBY, terus ada juga Rocky Gerung, ada Ganjar ya, ada Pak Ganjar juga nanam, dan terakhir justru Arboretum ini juga diresmikan oleh Menteri Lingkungan Hidup waktu itu, Bapak Hanif ya waktu. Faisal. Jadi tentu suatu kebanggaan di sini, tentu semua pencapaian, bahkan terakhir dalam Hari Bumi kemarin kan ada Pak Wagub dengan Ibu juga datang menanam. Tentu semua kedatangan tokoh-tokoh daerah, tokoh nasional ini sangat menyemangatin kami untuk selalu lebih giat lagi. Kami tahu bahwa bermain di dalam sektor untuk konservasi ini adalah minim peminat.
Dan itu salah satu keunggulan di mana tentu dengan minimnya peminat, kompetitornya juga sedikit. Karena itu tadi banyak spend keluar katanya. Tidak semua orang berhitungnya cocok gitu loh ya. Betul. Dan kami juga harapkan nanti saya sudah berpesan juga kepada, makanya saya juga bagaimana memesankan, sekarang saya coba untuk ke cucu saya sudah mulai menanam juga. Saya harapkan untuk 15 tahun ke depan tentu yang mendapatkan portofolio pada saat itu kita semua sudah semakin tua dan tua ya, getting older and older ya. Jadi kita harapkan mungkin cucu saya yang generasi berikutnya ya untuk bisa melanjutkan ini, dan nanti tentunya ini akan semakin rindang dan rindang begitu, semakin bertambah terus. Karena selain di Arboretum ini kami punya 2 blok lagi sebenarnya. Konservasi. Satu di Bukit Manjai, satu di Bati-Bati. Itu ada. Itu konservasi alam. Karena dia dibentuk alam. Kalau ini dari nol. Dari nol, dari tanah terbengkalai kami uruk, nanam dari nol. Kalau itu bukan, itu alam. Itu sudah hutan alam, yang dijaga. Kemudian dijaga, kemudian kita tambahkan. Itu cagar ya kalau di sana. Kalau itu di sana itu alam, sudah ada bawaan alam. Kita tinggal merapatkan, menjaga. Begitu. Menarik, tadi intangible yang didapat Pak Chen mengatakan bahwa ternyata ini menjadi dalam tanda kutip ekowisata ya. Jadi salah satu tujuan orang datang, tapi tidak hanya untuk berkunjung. Tokoh tadi ada Pak Rocky Gerung, ada Pak Ganjar, ada dari tokoh nasional sampai dengan tokoh lokal hadir di sini. Nah, ketika mereka ke sini kan ini pasti ada interaksi nih Pak ya. Rata-rata mereka apa yang disampaikan, apa yang apresiasi apa yang diberikan terkait ini terhadap Pak Chen, terhadap Arboretum. Baik. Gimana? Saya ingat betul waktu Prof Nuh datang, wah saya ono tau kayak gini. Kemudian seeing is believing katanya. Kemudian kemudian kita juga pernah menyambut dari keluarga besar waktu Hari Pers Nasional berpusat di Kalsel ya, tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu. Itu juga saya salah satu, ada yang mengkomentarin saya dari keluarga wartawan. Itu dia bilang dari pers, dia bilang, Pak, hanya orang gila yang berkecimpung di dalam konservasi. Terus saya bilang, betul, Cenderawan gila tapi sudah sembuh sekarang. Dulu gila, sekarang udah sembuh. Saya bilang, udah waras sekarang. Saya bilang. Jadi memang kita tidak dipungkirin ini harus, nah disinilah kalau kita dalam bekerja, saya tidak pernah ada passion. Bekerja saya anggap itu satu keharusan, tapi kalau menanam ini harus ada passion. Kalau tidak ada passion tidak bisa. Ini seperti karena menanam ini seperti seni. Dia seni tidak bisa. Kalau bekerja kita wajib bekerja karena ini job kita, job desk kita, begini suka tidak suka, jenuh tidak jenuh, ini. Ini juga harus kita kerjakan. Dan kemudian juga pada saat kemarau sekarang masukin El Nino, Godzilla El Nino, kami juga akan melakukan penyiraman pagi sama sore yang tidak pernah kami lakukan selama 14 tahun. Jadi kami akan mengepung, mengkondisikan bagaimana pohon-pohon ini akan tetap terjaga. Kalaupun ada yang harus kami sulam, mati tidak bertahan, terutama untuk yang kecil-kecil itu biasanya tidak sampai 5%. Itu hal wajar. Dalam seleksi alam itu wajar, tapi kami sudah mencoba untuk memodifikasi lingkungan iklim mikro di Arboretum ini. Tanaman adalah makhluk hidup. Iya, betul. Dan kata orang, kalau kata orang tua itu jodoh-jodohan ya Pak. Iya. Nah, walaupun mungkin Pak Chen tidak menanam sendiri gitu, pasti ada tim gitu, tapi jodoh-jodohan gitu Pak. Nah, menurut Pak Chen, sepengetahuan Pak Chen dalam perjalanan tadi 14 tahun, bahas sebetulnya sudah puluhan tahun Pak Chen melakukan penanaman. Dalam diri, kan biasanya ya, mohon maaf kalau teman-teman dia dari Tionghoa tuh ada hal-hal yang seperti itu. Dalam diri Pak Chen sendiri memang mengalir sesuatu yang memang sangat berjodohkah dengan alam, dengan pepohonan. Tapi kita tahan dulu, kita akan elaborasi ini, kita akan mengobrol atau menggali dari Pak Chen apa yang sebetulnya membuat beliau berjodoh dengan pohon-pohon ini, dengan konservasi dan lain sebagainya. Kita kembali sesaat lagi.
kemaraunya Kemarau yang betul-betul luar biasa ekstrim. ya. Oke. Ekstrim sekali Ini luar biasa. kemarau. Tapi untung untuk yang tanaman besar sih akar sudah sampai ke bawah, jadi bertahan. Aman ya. Yang akarnya belum menyentuh level air itu yang perlu kita. Ini airnya pakai jaga. air tanah Pak untuk nyiram? Kita kan ada embu. di Oh sana. ya, Jadi ini di jadi. bawah ada embu. Siap, ada Embu. embu. Untung ada embu. Di mana Oh, Pak? di sini. Oh di Nggak sini, tahu. boleh. Pemirsa, tadi kita sudah melihat ya jalan-jalan dengan view-nya Arboretum, itu baru sebagian kecil. Mungkin nanti kita bisa lihat bagaimana pojok-pojok indah. Kenapa dikatakan indah? Meskipun hutan tetap dirasa indah. Orang kadang mengasosiasikan indah tuh kalau taman bunga begitu ya Pak ya. Padahal yang seperti ini damai dan dengan suara-suara alam dan binatang-binatang ada di sini nih luar biasa. Kembali ke pertanyaan saya Pak, terkait ya katanya tubuh kita juga terdiri dari memang aslinya ada tanah gitu kan, air betul, gitu betul, mengalir. betul. Nah ini jodohnya Pak Chen dengan tanaman. Ini menurut Pak Chen itu seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Kebetulan saya memang mulai dulu adalah sosok yang tidak bisa hidup tanpa melihat tanaman. Oke. Jadi di rumah, di dalam rumah saya tuh rindang sekali. Mau masuk pun itu kanopi, tutup full kanopi ya, itu ada tanaman merambat kayak lorong gitu, terowongan itu ada 30 meter tuh tanaman merambat. Sudah saya tanam puluhan tahun. Kemudian yang di belakang juga rumah saya juga ada beringin besar. Jadi ada habitatnya, ada musang, ada musang di rumah Pak? Burung Oke. kutilang bebas, itu semua bebas dia. Kemudian tupai yang tiap hari saya kasih papaya, datang menemani saya sarapan pagi tiap hari. Jadi di sana. Jadi justru tanda petik ya, kemewahan ini kan tidak semua bisa didapat orang, dan ini kemewahan yang tidak bisa dibeli. Saya anggap itu mewah yang diberikan oleh alam semesta. Baik, bahkan ketika kemampuan pada level yang sama, kalau tidak ada kemauan nggak akan terjadi seperti ini ya Pak? Pasti itu, pasti. Tapi di mana ada kemauan, di sana pasti ada jalannya. Ada jalannya. Pasti ada bimbingan dari alam semesta. Baik, Pak. Kalau bicara filosofi hidup Pak Chen sendiri, yang diamini Pak Chen mungkin dari dulu atau dalam perjalanannya itu kan pasti akan ada sebuah perubahan-perubahan. Itu apa sebetulnya yang menjadi pegangan Pak Chen, selain tadi tentunya kepercayaan kita kepada Sang Maha ya, tetapi ada hal-hal nilai-nilai hidup yang memang dipegang oleh Pak Chen sehingga semua ini terjadi baik di bisnisnya maupun di hal-hal lainnya. Ya, baik. Tidak kita pungkirin, filosofi hidup itu bisa berubah dengan faktor usia. Kemudian dalam perjalanan sendiri itu tentu berubah. Pada saat usia begini, filosofi kita begini pada saat usia. Namun filosofi hidup sendiri saya yakinin dia bukan takdir. Ya, jadi filosofi hidup itu hanya kompas yang memandu arah mata angin kita, kemana kita. Saya pernah diberi satu pertanyaan menarik di kampus ya, oleh profesor, guru besar, di mana dia tanya sama saya waktu itu terkait dengan kelas entrepreneur. Dia menanya saya, menurut versi anaknya yang kuliah di luar negeri, di Kanada, gini Pak, sukses itu udah sebab pandai, ada duit atau kada? Bagaimana? Respon saya jawab, yes, untuk sukses pada tingkat dasar, ini kayak piramida. Kita tidak dipungkirin ya, untuk mencapai ke piramida paling tinggi itu ada namanya piramida perjuangan, sacrificing pyramids di sini. Paling bawah pasti ada materi yang harus kita capai. Itu adalah level paling bawah. Tapi kalau saya kan kebetulan sering ya berdiskusi dengan Prof. Hatta Ibu. Kalau sisi Prof. Hatta sama Ibu lain lagi. Beliau sukses itu banyak dilihat dari segi bagaimana anak-anaknya, bagaimana non teknis, sudah non materi di sini. Jadi banyak. Jadi kalau saya bilang filosofi kita, saya terakhir ini saya juga meyakinin bahwa kalau kita berbuat yang baik, tentu alam semesta juga akan memberikan kita yang terbaik untuk kita juga. Makanya kita akan berusaha
juga untuk selalu menyemai benih-benih kebaikan. Karena kita yakin juga pada sore hari ini juga kayak kutipan pepatah Tiongkok ya, hanya orang-orang baik pasti dipertemukan dengan orang-orang baik, katanya begitu. Okay. Jadi itunya magnetnya memang udah ketemu dengan sendirinya. Jadi itu kan gini, artinya ikan air tawar pasti pepuyuh sama pepuyuh pasti ketemu. Karena mungkin pepuyuh sama hiu berkumpul. jadi harus ada link and match-nya itu ketemu dulu di sini. Paling nggak satu frekuensi lah. Frekuensi, dan ketika frekuensi itu ketemu lalu menjadi sesuatu yang besar, menjadi kebaikan yang lebih besar. Iya, seperti bola salju nantinya. Baik, Pak, kalau artis sukses bagi Pak Chen sendiri, tadi kan kita sudah bicara ya. Iya. Secara gamblang ada A begini, ada B begini. Iya. Kalau kita mau lebih kerucutkan lagi, bagi Pak Chen yang mungkin nilai-nilai itu juga di-share kepada keluarga, artis sukses itu apa, Pak Chen? Nah, ini pertanyaan yang sulit. Yang sekarang diamini Pak Chen ya? Mungkin memang berubah. Baik. Saya jawab. Saya kutip dari Jalaluddin Rumi. Sukses tidak lebih dari perjalanan spiritual. Itu adalah perjalanan paling tinggi bagi hidup kita. Jadi saya kutip itu. Jadi saya terinspirasi oleh kata-kata itu. Jadi sukses bukan hanya tentang pencapaian atau achievement, tapi sukses itu adalah perjalanan spiritual. Itu yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi. Pertanyaan berikutnya, sudahkah Anda sukses saat ini? Karena itu perjalanan tidak tahu. Perjalanan itu adalah satu perjalanan sampai hari ini kita berjalan. Dan maksudnya ditemanin oleh waktu, yang mana tidak akan, waktu itu kan satu garis ya, seperti one way ticket, bukan return ticket. Dia sekali berjalan. Tadi kita sudah berbicara di bawah pohon ulin dan merhati-merhatian. Sekarang kita di sini, kita tidak bisa lagi flashback apa yang sudah terjadi, yang baru aja terjadi, apalagi yang kemarin lusa gitu loh. Nah itu, jadi kalau saya ditanya dalam proses. Hidup itu harus bertumbuh ya Pak? Iya, bertumbuh, betul. Kalau tidak bertumbuh, ya bertumbuh itu karena kita melakukan sebuah perjalanan. Iya. Bagaimana proses mensyukuri setiap etape kehidupan Pak Chen? Kan tadi mungkin waktu muda semangatnya begini, pencapaiannya begini. Pak Chen di awal juga mengatakan bahwa kalau dari sisi apa yang harus saya capai di bisnis dan usaha sudah selesai. Iya. Nah, proses mensyukuri setiap etape itu seperti apa Pak? Ya, baik. Ini cukup menarik ya. Ini tidak terlepas dari mindset. Oleh sebab itu kita harus punya namanya growth mindset. Jadi mindset pemikiran untuk selalu bertumbuh. Dari bertumbuh dalam segala hal. Sebenarnya begini, dalam bisnis pun dapat saya katakan, walaupun pencapaian saya dalam pengembangan bisnis sudah selesai, tapi ternyata akan selalu ada kejutan-kejutan terus dalam bisnis. Buktinya dalam ketegangan geopolitik begini, saya terus terang dalam menjalankan bisnis, saya tuh sudah 4 kali mengalami turbulence. Pertama 98 saat rejim Orba jatuh, kurs dari 2000 ke 18 16. Itu kena dampak ya Pak? Dampak, karena kita sangat berpengaruh kepada kurs ya. Kurs sama komoditi ya, minyak, kurs. Kedua adalah subprime mortgage 2008. Itu Bank Dunia, kredit Amerika, bubble itu ya, ke kita, karena itu berpengaruh kepada fluktuatif harga minyak. Itu sangat sensitif ya, berpengaruh sensitif. Ketiga adalah pada saat itu COVID. Sebenarnya meluluh lantakan kita. Pada saat COVID, kita cuma bertarget sudah selamat, kita selamat dalam seleksi alam. Itu kan dilakukan seleksi besar-besaran dan mendunia global sekali. Itu sudah syukur. Kita syukurin semua. Jadi kita tidak berpikir lagi tentang hal, kita lewatin. Dan dalam rentang waktu terlalu pendek, kita sudah diajar lagi dengan geopolitik. Namun setiap kali ada problem, ada turbulensi di sini, tentu ada sesuatu peluang. Peluang. Jadi kita juga lagi melakukan ekspansi besar-besaran untuk menambah kapasitas pabrik, menjangkau semuanya yang dulu tidak pernah kita bayangkan. Jadi saya kutip lagi, saya sebenarnya tidak pernah lagi mengejar materi. Saya kutipan Jalaluddin Rumi lagi, rezeki itu jangan dikejar, diundang. Tapi diundang katanya. Dan ketika melihat peluang, lakukanlah. Lakukanlah, gitu loh. Karena kalau nggak kita lakukan itu diambil kompetitor.
Oke. Cuma itu aja. Baik. Jadi Ketangguhan apa yang tadi Bapak menyatakan ada tiga titik lah, empat kali turbulence. Sekarang berjalan. Proses ya. Kita belum selesai. Oke. Nah itu politik ini belum selesai. Otomatis kan ketangguhannya itu juga berbeda. Ketangguhannya juga bertumbuh. Ya. Apa yang satu dengan yang dua, yang tiga sampai akhirnya dipersiapkan untuk menghadapi kondisi sekarang? Baik. Jadi tidak kita pungkirin sebenarnya pada sekarang ini saya sudah melakukan persiapan untuk suksesi ya ke putra saya. Tapi karena ini adalah goncangannya ini cukup keras dan ini sangat berbahaya, di mana kita tidak pungkirin ini hanya yang punya jam terbang yang bisa melewati ini. Tidak semua orang, di mana setiap kali seleksi alam keras di sana juga pasti akan ada peluang-peluang di sini. Ketangguhan di sini itulah yang kita kenal apa yang namanya di bahasa Indonesia sekarang ada resiliensi. Resilience. Resilience. Jadi resilience seperti saya pengakuan saya bilang saya tuh sudah diimunisasi itu 4 kali sekarang. Jadi saya waktu goncangan pertama saat itu sudah mungkin baru umur 30 lebih, kedua pada usia 40 lebih. Waktu COVID saya belum usia 60, sekarang 60 lebih. Jadi saya bilang namanya goncangan, terjadi goncangan-goncangan dalam bisnis, dalam kehidupan. Siap tidak siap, suka tidak suka, harus siap. Baik. Dan harus dihadapi memang kenyataannya. Itulah yang akan menguji seseorang dalam resilience itu. Kita Pak Chen mampu bicara setelah semua terlewati. Betul kan? Dan sekarang tapi untuk yang keempat ini masih proses. Masih proses. Tetapi ada banyak catatan, mungkin ada banyak cerita, ada banyak pelajaran penting dari setiap proses tadi kan. Pasti. Nah, yang menarik adalah pasti bangkit dari yang pertama dan kedua dan ketiga ini yang keempat lagi dijalani itu kan caranya berbeda. Nah, caranya berbeda. Bagaimana Pak Chen pada akhirnya tetap bisa berjalan sampai saat ini ketika menghadapi turbulensi. Apa yang harus dilakukan pertama ketika kita down itu apa yang dilakukan Pak? Baik, saya tarik paling dekat adalah pada saat COVID. Ya. Itu yang saya kerjakan pertama, saya pasti membackup semua tim keluarga besar dari PT Bandangan. Bagaimana saya support obat, support ke medis pada saat itu sangat terbatas. Tapi saya punya akses untuk mendapatkan obat. Untuk bisa kalau begitu ini kita lakukan SOP begini, dimitingkan, begini perlakuannya. Dan syukur kita pada saat COVID kita tidak ada satu orang pun karyawan kita juga yang meninggal. Artinya tidak bicara untung rugi saat itu adalah bagaimana menyelamatkan kondisi ya. Karena kita bilang bahwa pada saat itu saya ingat betul ya, saya beli vitamin, saya beli masker untuk karyawan tuh 1 bulan tuh bisa ratusan juta. Dan saya bilang dengan tim akunting masukkan sebagai biaya. Ini secara teori katanya kalau di perpajakan tidak boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Emergency purpose. Nanti urusan pemeriksaan pajak nanti saya yang maju nanti, saya yang membantah ini. Jadi kita tidak pungkirin bahwa dalam setiap perjalanan itu tentu akan memberikan satu pengalaman tersendiri, gitu loh. Jadi faktor usia, faktor kematangan. Pada saat goncangan itu, kedua yang paling perlu kita amankan sebenarnya adalah fiskal, sama seperti Indonesia sekarang. Sebenarnya Indonesia yang perlu Indonesia amankan sekarang adalah fiskal, tentang APBN yang tanda petik sudah alokasi ke daerah berkurang. Bahkan tadi malam saya baca profit Danantara mau dimasukkan ke APBN. Itulah yang tidak gampang menjadi bendahara negara ini tidak gampang. Katanya ada yang bilang bahkan si Rocky Gerung Purbaya itu bukan bendahara, dia mah cuma kasir katanya, nggak ngerti keuangan gitu loh. Jadi itu sedikit banyak harus mengerti tentang makro. Jadi saya sendiri dalam goncangan ini saya hanya menghandle di makro. Saya sudah tidak sanggup lagi dengan usia saya menghandle sampai mikro. Kita kebetulan saya diuntungkan oleh tim-tim saya, senior saya, orang yang tim saya itu sudah join dengan saya sudah 35 tahun ya. Jadi sudah mau 4 dekade ya, mau 36 tahun. Jadi mereka juga tahu betul bagaimana
perjalanannya, bagaimana apa visi misi perusahaan sendiri, bagaimana mencari solusinya. Itu saya pikir. Baik, ketika kondisi perusahaan atau kapal besar dalam keadaan tadi ketemu turbulence, ketemu tantangan, badai, biasanya juga menyiapkan skoci-skoci yang akan menunjang, ya kan, skoci-skoci. Tapi kalau kita lihat diversifikasi usaha apa yang dilakukan atau hal-hal apa yang dilakukan oleh Pak Chen, kalau kita melihat secara kasat mata, kok malah ngeluarin duit ya dengan ini. Nah, ini hal yang kayaknya berlawanan, tetapi Pak Chen pasti punya jawaban. Dan kita masih akan ngobrol lagi dengan Pak Chen, elaborasi lagi terkait filosofi hidup, terkait makna hidup, terkait hal-hal yang mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda. Kita kembali sesaat lagi. Kita kesana, Pak. Nanti di dalam ini aku tak buka kacamata. Ya udah. Baik pemirsa, tadi kita sudah sambil ngobrol-ngobrol jalan-jalan sedikit. Kalau di segmen sebelumnya kita melihat bahwa kita ngobrol di depan pendopo. Lalu ini masuk ke gebyok atau pendopo Jawa juga. Menarik sekali Pak Chen ini mengawinkan antara outdoor dan yang ini indoornya ini tetap basisnya adalah alam. Karena ini bahannya kayu jati atau ulin Pak? Kayu jati. Ini pasti bukan buatan di sini ya Pak ya? Oh bukan. Ini asli dari Kudus. Tukangnya pun dari Kudus. Semua material genteng apa semua dari Kudus. Kalau yang pendopo sebelah? Itu buatan Banjarbaru, asli ulin, khasnya pun atapnya atap Banjar. Pakai apa namanya? Pakai sirap begitu. Sirap, pokoknya segala sesuatu yang sifatnya khas ini ya konservasi, tidak hanya pohonnya juga ya, bangunan-bangunannya. Kalau tadi kita ngobrol di segmen pertama itu kan ada blok-blok kayak semen gitu ya Pak di situ. Apakah itu memang semen atau apa itu Pak? Oh bukan, sebetulnya? itu adalah batu andesit dari Gunung Merapi ya. Jadi bongkahan itu kita potong, kita slab, itu ukurannya 60 kali 60 itu harus diangkat 2 orang tuh. Berat, tebal sepertinya 10 cm lebih ya, saya lupa itu tebalnya. Jadi itu batu andesit ya. Jadi dari Gunung Merapi lelehan, dia leleh, kena udara panas membeku. Ya, lava kalau keluar lava keluar, kena dingin, keras kalau ya dia begitu. Keras, kalau dia kena laut jadi hitam. Hitam itu formasi itu kan ada di Bali ya. Di Bali, Hawaii, lava jatuh ke laut hitam. Ya. Nah, itu batunya hitam kalau di laut. Kalau ini abu-abu ya dapatnya ya. Abu-abu. Memang kita pilih abu-abu, hitam ada. Abu-abu karena abu-abu secara pori lebih kecil, lebih berat dan lebih kuat. Hitam pori-porinya lebih besar. Yang hitam ada juga yang kita tadi sana itu hitam. Baik. Macam-macam. Kalau dari sisi kita hitung-hitungannya tuh luar biasa ya, mengangkut ini, menyiapkan pendopo. Tadi batu andesit itu luar biasa. Batu aja mesti diangkut. Iya. Tapi kita tidak bicara itu karena ya ketika hati sudah ditaruh di situ. Tadi ada hal-hal yang Pak Chen juga sudah mengatakan, kebaikan akan bertemu kebaikan, dan setiap orang itu pasti ada pattern hidupnya gitu ya. Dan ternyata Pak Chen ada di sini. Tadi bicara turbulence kehidupan, bagaimana bangkit. Nah, ini kan sudah di level Pak Chen ya. Iya. Bisnis itu akan sustain kalau nilai-nilainya juga bisa diteruskan, spiritnya bisa diteruskan. Betul. Nah, bagaimana Pak Chen menjaga ini? Kita semua akan dibatasi oleh usia ya Pak ya. Pasti harus ada penerus. Banyak yang dikatakan dibangun luar biasa oleh generasi pertama, itu semakin rontok pada generasi berikutnya. Bagaimana Pak Chen menjaga ini? Baik. Menarik sekali. Jadi saya ingin dulu jawab pertanyaan pertama tadi. Sebenarnya kita tetap melakukan ekspansi, tapi ekspansi kita adalah horizontal. Masih terkait dengan industri serupa, tapi dalam packaging
di mana di sini kami bermitra dengan Hokan Jepang. Jadi kami sudah bermitra cukup lama dan ini mereka akan invest mesin baru lagi. Jadi ada expand lagi. Itu memang kita tidak pungkiri untuk saya adalah orang yang selalu ingin berfokus kepada satu bidang tapi menjadikan ahlinya. Jadi saya selalu pesan seperti putra-putri saya, Anda kalau mau belajar piano, piano saja. Jangan belajar biola, jangan belajar ini. Seperti orang belajar seni bela diri, kungfu sedikit, silat sedikit, pencak silat sedikit. Semua sedikit-sedikit ya, gitu. Satu pun nggak ada mahir. Jadi kalau mau ambil pencak silat aja. Gitu. Jadi kalau ambil ini aja. Jadi nah kemudian saya juga menyadari bahwa saya juga terbatas oleh usia. Oleh sebab itu sejak sebenarnya 5 atau 7 tahun yang lalu putra-putri saya juga sudah selesai. Itu saya sudah mempersiapkan semua. Karena terus terang yang namanya just in case kejadian ada apa-apa itu paling tidak itu goncangannya tidak sampai parah. Gitu loh. Itu sudah saya siapkan. Bagaimana? Ya kita sekarang dalam bisnis kita tidak mungkin kita mengejar ada namanya hanya value yang bisa bertahan. Jadi value ini adalah satu aset non uang di sini. Itu yang kita pencapaian kita yang ingin kita capai terakhir ini value. Karena saya meyakini value dalam diri seseorang, value dalam perusahaan, value dalam satu branding. Sekarang dunia ini sudah berubah. Dengan cepatnya kita bilang si Elon Musk itu menciptakan angka kekayaan yang luar biasa yang mengalahkan tidak pernah tercapai. Padahal itu hanya on paper. Semua belum terbukti itu bisa jalan atau tidak, tapi euforia itu ternyata ada. Nah kita melihat di sana. Akhirnya dulu padahal yang namanya jago-jago orang kaya adalah penguasa dunia. Dulu adalah mereka penguasa di sektor keuangan kayak Warren Buffett ya, sudah lama. Tapi dunia ini berubah. Sekarang justru dikuasai penguasa sekarang ini, penguasa IT sekarang ke depan ini. Jadi dunia maya semua. Jadi aneh, memang dunia berubah begitu cepat. Adaptasi itu penting juga. Iya, adaptif itu tentu. Nah, kemudian kenapa kita mengejar value? Karena di value inilah saya juga meyakini hanya value inilah yang tidak terdepresiasi, tidak teramortisasi, dan tidak kena devaluasi. Jadi sama seperti tanah yang ada di sini, mau dijemur, mau kena matahari, mau kena rumput, harganya tetap. Sedangkan mobil kita dipakai setahun, 2 tahun, apalagi mobil listrik, semakin itu turun. begitu 5 tahun nol, karena tidak mungkin ganti baterai. Baterai identik dengan beli unit baru, paling lama mungkin 8 tahun. Nanti kita lihat lah, ini mobil listrik juga masih baru sekali ya. Kita tidak bisa, tapi itulah yang berubah. Sedangkan kalau di value itu tambah lama valuasi. Nah ini bicara valuasi. Valuasi ini baik itu brand, baik itu nilai diri seseorang, itu angka yang sangat sulit dihitung dengan kasat mata. Sama seperti pohon, di balik satu batang pohon itu ada nilai karbon. Walaupun on paper karbon itu bisa dihitung dengan lingkar batang sekian-sekian, ada emisi menghasilkan begini-begini, itu ada on papernya. Tapi pohon bisa tumbuh di alam yang serba terbatas ya, kita tahu ya, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan itu topsoilnya tuh hampir tidak ada, miskin. Jadi kita harus merekayasa. Kebetulan kita semua menanam ini memakai bahan organik semua, jadi tidak ada pakai chemical. Jadi kesuburan tanah itu semakin lama ya semakin terjaga. Kemudian mereka daunnya rontok, kita biarkan jadi mulsa, nanti biarlah mereka akan seperti di alam nanti berproses, nanti membentuk satu ekosistem tersendiri, microclimate tersendiri di sini. Itu. Oke, baik. Value itu menjadi penting. Nah, Pak, anak adalah harapan masa depan. Ya. Tapi faktanya, kita bicara faktanya, kadang anak itu bukan kita. Ya. Dia adalah individu sendiri. Ya.
Oke, Bapak tadi mau ada value, mungkin ada warisan nilai-nilai yang Bapak berikan. Karena kalau cuma material itu bisa habis tergerus ataupun ada turbulensi. Tetapi ketika spiritnya, menurut Bapak, dua putra-putri Bapak ini saat ini sudah siapkah untuk atau dipersiapkan seperti apa untuk pada akhirnya nanti melanjutkan setelah pada titik tertentu mungkin Bapak akan melepaskan itu? Iya, baik. Tentu suksesi di mana-mana adalah bukan hal yang mudah ya, tapi bukannya tidak ada jalan keluar. Saya sudah mempersiapkan itu sudah jauh-jauh hari. Misalnya kita sudah menjalankan dengan good governance ya. Kemudian kita juga menjalankan bisnis dengan ESG ya, environment, social, good governance di sini. Jadi parameternya disiapkan sudah disiapkan semua. Perpajakan kita juga transparan. Jadi tidak ada yang kita berhubungan dengan namanya biaya di bawah tangan, ada urusan pajak apa, tidak ada. Itu tidak ada. Sama kita pasti untuk negara. Saya sudah tidak mau urusan yang begitu-begitu sudah saya lupakan karena saya tahu ya itu tidak akan bisa diwariskan. Nah, kemudian terhadap putra-putri itu saya juga kebetulan masuk pemateri di kampus sebagai Gen Z ya. Itu mereka kebanyakan mendapatkan satu gambaran tentang masa depan tuh mereka selalu tentang passion, tentang talent. Itu saya bilang talent and passion itu bagus kalau memang ada. Tapi itu bukan segalanya. Saya bilang yang akan membuat Anda bisa jadi adalah disiplin. Disiplin adalah tentu never give up. Ya, pada saat Anda tertekan, resilience tadi, Anda kalau itu juga di pepatah Tiongkok kuno, itu kalau kita tidak dipres, itu tidak ada kekuatan. Naik. Iya. Meyu yali cuse meyu tungli gitu. Jadi kalau nggak dipres, dia nggak ini. Jadi anak-anak itu harus belajar membal gitu ya. Jadi saya juga sempat nanti ya kalau ada waktu saya ingin kasih kelas di parenting ya di sekolah swasta di Mitra Kasih. Karena saya bilang begitu takutnya sekarang orang tua sekarang juga salah di parenting karena orang tua banyak yang tidak mau susah. Orang tua tidak susah sekarang makanya Gen Z, Gen Alpha sekarang dikenal sebagai nanny generation, adalah generasi suster, generasi perawat yang dibesarkan oleh perawat gitu loh. Jadi di mana anak-anaknya takut stres, takut ini, itu salah. Stres itu jangan ditakutin. Anak kecil harus diajarin bagaimana mengelola stres dan diajarkan mencari solusi. Nah, itulah yang ada. Karena memang kurikulum pendidikan kita di sini memang tidak sama. Mulai dulu masih sama, sedangkan di luar negeri sudah berubah-ubah. Itu saya sudah. Berarti itu juga yang diterapkan Bapak terhadap putra-putri. Saya kutip Khalil Gibran, ya bahwa anak-anak kita adalah bukan anak-anak kita. Dia adalah putra-putri kehidupan yang mencintai kehidupannya sendiri. Kau boleh memberikan cintamu untuk dia, tapi jangan pemikirannya. Itu betul. Itu tidak salah. Tapi saya jelaskan kepada anak-anak saya bahwa membangun sesuatu itu sampai mendapatkan infrastruktur itu tidak mudah. Tapi kalau mendapatkan yang sudah established, tinggal setir, itu jauh lebih gampang. Saya bilang gitu loh. Jadi jangan bekerja berdasarkan passion atau talent. Passion itu seperti cuaca. Bisa berubah, changeable, like a British weather bahkan. Kalau someone karakter yang suka berubah like a British weather katanya. Jangan, passion itu seperti cuaca, berubah. Anda kalau tidak ada passion itu ada profesi yang ada passion, mungkin seniman, masak dia tidak ada passion, tidak bisa. Mungkin yang menanam harus ada passion sedikit. Saya sudah jelaskan bahwa kita kuliah itu, sekolah itu hanya banyak tidak linear. Ibu sendiri teknik kimia kalau nggak salah. Teknik kimia ya, ahli kimia ini. Mau jadi presenter lah. Itu saya sudah bilang waktu di public lecture. Coba nanti tes ya, 10 tahun lagi pasti banyak yang terdampar di mana-mana, saya bilang. Jadi nggak mesti, tapi jangan juga tidak kuliah, saya bilang. Hidup itu pada akhirnya ketemu dengannya. Nanti Anda akan di mana? Karena terus terang, saya mengatakan tidak ada kampus di dunia ini pun yang menyatakan
siap mencetak lulusan siap kerja, itu ada. Oke. Kampus terbaik tetap kampus kehidupan. Menarik, pemirsa perlu diketahui satu lembar sisi lain seorang Pak Cendrawan ini tadi selain eko entusias lah boleh dikata, ekopreneur, pebisnis sudah menjadi basicnya, juga sekarang senang berbagi. Nah Pak, kalau ditanya dengan Bapak ngajar ataupun memberikan kuliah umum, lalu sharing-sharing yang sifatnya lebih private, Bapak lebih senang dikasih label guru atau dikasih label dosen atau dikasih label apa Pak? Sisi itu, sisi sharing kepada ilmu. Saya selalu bilang bahwa saya akan menceritakan pengalaman hidup saya, apa yang sudah saya jalankan. Oke. Jadi saya tidak memberikan tentang motivasi. Hanya ceritanya saja. Iya, kalau motivasi fakta. ini begini. Oke. Motivasi itu just give the energy. You can do or not, I don't care. Ya, saya ini itu kata-kata itu saya jadi langsung teringat para motivator yang tapi tidak menjalani karena itu omong-omong. Nah, saya menceritakan perjalanan hidup saya, solusinya begini. Baik. Jadi saya menceritakan adalah perjalanan yang sudah saya jalankan. Jadi saya di sini adalah sharing about my knowledge, ya, my experience, pengalaman saya. Tentu, of course, I share about my love as well, ya. Tentu ada cinta di sana. Kalau motivator tidak ada cinta. Pokoknya jualan dapat paket ini mau jadi apa, yang penting bisa cuan. Nah itu lain, itu beda. Jadi saya bilang saya hanya ingin berbagi bagaimana agar anak-anak muda itu jangan berpikir ada cara mudah untuk sukses, cara instan. Karena sejatinya mie instan sendiri butuh proses, tidak instan. Ini menjadi menarik, Pak. Generasi yang ada saat ini, mungkin termasuk generasi putra putri Bapak, walaupun Bapak harus siapkan juga lebih luar biasa. Itu kan dikatakan ya lebih ke generasi penerus ya, generasi pewaris begitu. Iya, betul. Akan berbeda spiritnya tadi. Betul. Kalau perintis itu tadi Bapak katakan tidak melulu kalau passionnya kita di A tapi kebutuhan hidupnya ada di B, ya pokoknya kita struggle di sini kan, gitu kan. Nah, ini nih bagaimana Bapak men-share ini kepada putra putri dan juga putra putri Bapak yang sekarang begitu banyak, yang banyak murid-murid yang mahasiswa dan lain sebagainya. Nilai penting apa sebetulnya yang biasanya Bapak tekankan tadi selain sharing kehidupan perjalanan? Kita pada generasi kita dulu, orang tua kita, yang penting itu pertama pasti dapur ngebul, pasti ngebul dulu. Nah jadi begini, apapun dilakukan begitu ya. Jadi saya jelaskan, di sini saya sebagai orang tua kepada putra putri saya katakan, Papa tidak pernah mengajarin kalian untuk kaya, tapi Papa mengajarin kalian untuk bisa. Untuk kaya itu nanti kalian yang berjuang dengan istri. Papa tidak mengajarin untuk kaya. Jadi saya pesankan juga kepada orang tua, mungkin juga kepada anak-anak muda juga, Anda berfokuslah kepada untuk bisa menambah semua soft skill. Karena terus terang dunia begitu berubah dengan cepat. Sekarang yang dibutuhkan adalah soft skill, ya. Soft skill. Hard skill itu just on paper. Sama di Singapura, begitu masuk duel, tes berdiri. Apa yang Anda bisa paparkan? Begitu ngomong megap-megap Inggrisnya, padahal itu di atas kertas bagus, selesai. Jadi mereka tidak butuh, mereka bisa. Oleh sebab itu, anak-anak kecil itu ajarkan mereka bisa menyelesaikan problemnya sendiri dulu. Gitu. Jangan selalu dituntut. Jangan dituntut. Mereka dilepas. Jangan kenalkan juga dengan stres. Jangan dihindarkan. Kalau dihindarkan, seperti Ibu tahu, Bu, sekarang Bu, ada satu keluarga bunuh diri. Anak muda sekarang diputus pacarnya bunuh diri. Ada satu keluarga kena pinjol bunuh diri. Begitu fragile-nya, rapuhnya kehidupan ini gitu loh. Kita pungkirin ya bahwa semua orang juga ingin instan, ingin dapat. Saya bilang kalau ada instan saya juga sebenarnya kepingin. Saya pikir dulu karena sudah nggak ada. Saya bilang itu nggak mungkin. Saya bilang itu kalaupun mukjizat itu kebetulan kalau ada dapat itu hanya sekali, tidak mungkin dua kali. Itu. Jadi itu yang di-share ya. Ya, jadi kalau saya bilang bekerjalah Anda dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan jadikanlah itu passion Anda. Jadi dibalik. Baik, itu menjadi menarik Pak. Menurut Pak Cen,
pendamping. Tadi ada satu poin yang saya garis bawahi bahwa Bapak tidak mengajarkan untuk kaya, tapi ada base yang di share gitu lah. Nanti kalau perjuangan masing-masing itu dengan pasangannya masing-masing begitu. Nah, seberapa penting arti pasangan bagi Pak Chen? Tapi tahan dulu, kita akan kembali sesaat lagi untuk lebih mengelaborasi sosok dari Pak Cendrawan Sugianto. Warnanya apa Pak? Merah? Ungu ya ungu. Ini kayak ilalang nih apa ya Pak ya? Saya sering lihat ya. Ini ilalang ekor kuda. Lucu ya. Ini tidak ada, bukan khas sini. Oh. Ekor kuda ini. Oke. Warnanya. Nah ini biji ulin. Iya. Apa Pak? Ambil. Iya. Pemirsa, kita di spot berbeda di lingkup Arboretum Ayu Tirta ini. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Chen di pendopo atau gebyoknya yang luar biasa itu. Dan ini tadi di perjalanannya adalah sisi embung luar biasa ya, bahwa segala sesuatu tuh perencanaan tuh penting ya. Ini kan saving air ya Pak ya, embung itu. Betul. Tapi sebelum embung ini apa nih Pak ya? Kok cukup berat ya? Biji ulin. Biji ulin ya? Biji ulin, iya. Wah ini luar biasa. Ulin ini kan sudah termasuk tanaman langka ya, yang memang harus betul. Ada berapa tadi Pak total ulin di sini ditanam Pak? Ribuan. Ribuan ya? Masih ada 2.000 lagi bibit yang belum kita tanam karena sekarang bukan waktu cuaca terbaik. Untuk tanam. Akhir tahun memasukin musim hujan nanti kita tanam. Oke. Kita selesaikan penanaman. Kalau ada wilayah-wilayah atau institusi atau contoh misalkan pesantren gitu minta bibit itu boleh nggak Pak? Oh boleh. Bayar atau tidak Pak? Oh, kita kan di sini memang kita melakukan semacam donasi tanaman. Oke, jadi sedekah pohon ya. Oke. Kita bahkan nanti besok lusa Jumat kita akan melakukan penanaman dengan BPOM ya, Balai POM. Itu di konservasi Bati-Bati punya kita. Itu ada 50 peserta. Ada sekitar 350 bibit yang sudah kita siapkan. Untuk seremonialnya nanti Jumat nanti kita tanam, walaupun kita tahu sekarang cuaca tidak bersahabat, tapi ada beberapa jenis spesies yang tahan kebal ya. Salah satu adalah jambu mente, Tanjung, Mersawa, terus Kaya, itu yang kebal-kebal, yang sensitif kita tidak berani tanam karena memang cuaca tapi itu karena kita juga yakin bahwa titik tanam itu masih bisa dijangkau oleh penyiraman. Sama seperti embung, ini kita sudah siapkan sekarang. Jadi kalau musim ekstrim panas sudah masuk begitu, ya, sudah sebulan setengah, tapi ekstrim sekali dengan 0 presipitasi. Jadi ini kita harapkan juga akan mampu menjaga merawat tanaman yang ada yang kita tanam di sini. Ya memang butuh perjuangan. Mau tidak mau. Tadi segala sesuatunya berasal dari kemauan, lalu jalannya ada, lalu ya itulah dijalankan. Tadi nilai-nilai filosofi yang tadi sudah kita obrolkan dengan Pak Chen. Pertanyaan terakhir sebelum break tadi adalah sebesar apa peran pasangan? Kan orang kadang melihat Pak Chen hebat, terlihat sendiri nih. Ya memberikan sharing ini itu dan lain sebagainya. Tetapi tadi juga Pak Chen mengatakan bahwa ada keluarga yang utuh yang justru menjadi penopang juga ya. Nah itu sebesar apa sebetulnya peran keluarga, pasangan, anak bagi sukses story-nya Pak Chen. Tadi Pak Chen itu tidak mau dikatakan sudah selesai sukses karena masih dalam perjalanan gitu ya. Nah di menemani perjalanan sukses Pak Chen itu seperti apa positioning itu? Oh ya baik, tentu di sini kan pasangan hidup kan ada istri, ada anak, ada menantu semua, dan juga ada cucu saya yang memberikan kegembiraan, di mana saya tentu memasukin fase hidup baru ya pada saat punya
cucu sudah jadi ya, opa kita itu. punya, ya, Oke. sudah jadi kai ya, Iya, kita iya. punya satu kebahagiaan baru lagi gitu loh, yang non materi. Di sini tidak kita pungkirin, peran pasangan tentu adalah sangat penting dalam mensupport kehidupan kita, baik itu dalam bisnis ataupun dalam hal lain. Karena baik itu pasangan hidup ataupun putra putri kita, anak-anak kita, karena mereka inilah yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan saya di sini, terutama dalam mengelola arboretum ini. Karena sudah saya sudah pesankan, termasuk cucu saya nanti ada recordnya, usia 3 tahun ada nanam sudah zaitun, nanti setiap tahun saya tanam terus. Oke. Jadi itu semacam cucu mulai kecil lebih gampang ya, dia brainwash dulu. Saya kenalkan, kemarin juga mampir saya suruh pegang angsa, anak angsa, gini-gini. Sedangkan kalau putra saya memang saya siapkan dia untuk handle ke pekerjaan, ya. Tapi untuk cucu mungkin untuk ke sana, sedangkan untuk istri ya, istri tidak lebih seperti saya kadang-kadang sering ditanya kalau di kampus ya, loh mana istri katanya, lagi jaga mesin ATM. Perdana Menteri ya. Dia lagi jaga mesin ATM, jadi nggak bisa ikut. Saya bilang. Jadi kebetulan kita harus saling ada melakukan peran masing-masing ya. Jadi saya tidak pungkirin ya, di dalam keluarga saya sendiri sebenarnya adalah punya tim internal non keluarga. Ada ponakan saya di sini yang sudah bergabung, bahkan tangan kanan saya sendiri, deputi saya sendiri, itu Pak Haji itu ikut saya sudah 35 tahun. Chief Akunting saya ikut saya juga 35 tahun. Jadi mereka lulus kuliah, ada yang SMA, kuliah, artinya menua dengan saya. Dengan saya. Jadi berproses sama-sama berproses. Sama-sama. Mereka tahu betul bagaimana ritme perusahaan, bagaimana stylenya saya. Ya, saya dikatakan menggebu-gebu tidak juga, dikatakan slow juga tidak, tengah-tengah aja. Tergantung lah. Oke. Baik, di akhir obrolan kita Pak, sebetulnya tuh banyak part yang bisa kita gali, tapi waktu kita sangat terbatas. Di akhir obrolan kita, kepada mungkin anak-anak muda ya yang kita mengenalnya saat ini Gen Z atau mungkin juga milenial akhir dan lain sebagainya. Hidup ini kan terus berlanjut. Iya, betul. Benua kita juga akan terus berlanjut. Betul. Negara kita akan terus berlanjut dengan segala dinamikanya, Pak. Termasuk tadi kalau Pak Chen bicara perusahaan juga harus sustain. Gitu. Pak Chen sudah mempersiapkan putra-putri untuk bahkan ada tim yang sudah punya loyalitas luar biasa. Bisa jadi tim itu juga ada regenerasinya juga, gitu kan. Betul. Nah, pesan penting apa? Baik itu terkait kehidupan, terkait bisnis, terkait hal-hal yang membuat seseorang itu harus tangguh dan berjalan banyak. Sekali lagi, sukses itu bukan sama satu titik, tapi sebuah perjalanan sampai kita di akhirnya. Apa yang disampaikan, Pak? Baik, untuk generasi muda, Gen Z atau milenial, atau juga sekarang Gen Alpha, kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang juga untuk putra putrinya, perlu saya pesankan bahwa dalam hidup itu adalah satu perjalanan yang kita juga tidak tahu akan dibawa ke arah mana. Namun kita sudah punya kompas. Janganlah Anda berfokus kepada passion dan talent, passion, hasrat dan bakat, ya. Bakat itu saya tahu, bakat itu memang ada, tapi kerja keras bisa mengalahkan bakat daripada bakat yang Anda miliki tapi tidak mau bekerja keras. Itu lebih parah lagi. Itu piramida di bawah. Piramida naik lagi, itu adalah namanya disiplin. Disiplin itu perlu kita naikkan di sini adalah kita tidak, apapun profesi Anda, apapun sekaya Anda, apapun Anda, satu titik pasti Anda akan titik jenuh. Tapi ini harus Anda kerjakan. Itulah yang namanya diuji di sini, disiplin. Jadi banyak orang tidak bisa bertahan pada saat titik sukses.
Atau juga saat titik di bawah, itu resilience yang dia tidak punya. Sukses sendiri, apalagi dengan materi itu seperti pisau bermata dua. Ya, kalau tidak bisa kita mengelolanya, itu akan menyerumuskan kita juga kemana-mana ya. Sekarang begitu gampangnya dengan narkoba dan sebagainya, itu hati-hati sekali. Jadi bijaklah. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Tapi tetap kunci terakhir itu adalah mindset. Di sini adalah pola pikir yang akan menentukan semua rangkaian proses kehidupan Anda. Jadi di sini tetaplah Anda punya mindset yang baik, terutama untuk growth mindset. Anda bertumbuh walaupun perubahan itu kecil. Banyak anak-anak muda sekarang, alah ini hal sepele, ini kecil, tapi dia lupa kalau itu diakumulasi dalam 1 tahun. Itu luar biasa. Sama seperti saya menanam 14 tahun di Arboretum, total yang lain ada 35 tahun pohon besar, tapi saya menanam ya dulu tanpa tujuan. Kalau sekarang sudah ada kompasnya, ada panduannya gitu loh. Jadi tapi kalau tidak dilakukan ya tidak bisa. Wah nanti gampang ditunda-tunda. Jadi jangan menunda gitu loh. Yang sudah lewat, hidup ini harus berjalan dan harus melihat selalu ke depan. Tidak bisa kita tarik itu mundur, itu di belakang gitu loh. Jadi jam waktu itu kita dibatasi. Jadi ya kalau kemarin itu adalah history, besok itu misteri. Hari ini adalah gift. Saya sudah ketemu Ibu Diana, sahabat saya yang luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chen untuk share-nya. Nanti mudah-mudahan ini adalah bentuk dedikasi kita juga untuk generasi muda Banua di momen menuju ulang tahun ini pas tanggal 14 ini kan ulang tahun provinsi ya. Dan tanggal 17 Agustus itu ulang tahun kemerdekaan kita. Mudah-mudahan spirit-spirit yang ditularkan oleh Pak Chen itu bisa bermanfaat dan Anda semua bisa mengambil maknanya lah. Paling tidak setidaknya ini adalah contoh hidup. Bukan hanya teori, tetapi sudah menjalaninya sampai hari ini. Sukses Pak Chen dan atas nama warga Banua terima kasih untuk Arboretum ini menjadi hutan kota konservasi yang luar biasa yang mudah-mudahan nanti generasi kedepannya kalau pengen cari tanaman-tanaman langka bisa datang ke sini. Walaupun belum belajar untuk edukasi juga. Betul, tapi belum komersil ya Pak ya. Oh belum dibuka komersil. Kita tidak berminat ke sana. Tidak belum. Kita belum tahu, gitu. Belum tahu ya, karena hidup panjang ya perjalanan ke depan. Siapa tahu karena memang ini menjadi penting, akhirnya juga dibuka tapi dengan catatan begitu ya. Baik, terima kasih Pak Chen, sukses untuk Pak Chen dan seluruh tim. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Ibu. Baik, pemirsa, mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Chen bahwa tentang kemarin, hari ini, dan besok. Kemarin atau hari-hari yang sudah lewat, itu kita ambil maknanya, kita harus mampu mencari apa yang mensyukuri bahkan dalam keadaan jatuh, dalam keadaan sukses. Ambil maknanya sehingga menjadi bekal dan nikmati hari ini dengan penuh makna juga. Dan tadi Pak Chen sudah katakan bahwa hidup itu kalau mau betul-betul tahu arah tujuannya harus ketemu kompasnya. Temukan calling Anda, hidup Anda tuh mau ada di mana, tetapi sekali lagi disiplin dan kegigihan itu menjadi kunci. Saya Diana Rosianti, kita jumpa lagi dengan tokoh lainnya, sampai jumpa.